Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita umat Islam. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliaulah kita berada di zaman yang terang benderang ini dari zaman kegelapan. Tak lupa juga kita sampaikan salam kita kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, cara diterimanya ibadah adalah dengan rasa ikhlas. Karena dengan rasa ikhlas itu pula mengantarkan kita beribadah jauh lebih enak, lebih nikmat, dan lebih senang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 65 yang artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan Allah yang tidak diridhoinya. Dan dengan ikhlas pula kita tidak akan merasa kesal, tidak akan merasa terbebani, bahkan tidak akan merasa berat ketika menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ikhlas pula tidak akan menjadikan kita manusia yang ria, sombong, atau bahkan merasa diri kita itu benar. Karena seseorang yang ikhlas itu ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan ria yang menyebabkan amal kita menjadi tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah, kecewa, dan selalu berputus asa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan dengan rasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mengerjakannya atas rasa ingin dipuji oleh umat yang lain atau dengan manusia yang lain. Hal ini dapat menyebabkan ibadah kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satu riwayat hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam riwayat lain pula, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridhonya." Dari beberapa contoh hadis tersebut menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah, karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana cara agar kita beribadah dengan ikhlas? Caranya agar kita dapat mencapai rasa ikhlas tersebut dengan mengosongkan pikiran kita untuk bisa dilihat oleh orang, tapi kita harus beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan terfokus hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Lupakan semua urusan duniawi, kita hanya tertuju pada Allah. Jangan muncul rasa ria atau sombong di dalam diri kita karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan apa yang sedang kita lakukan. Insya Allah dengan cara tersebut kita dapat mencapai rasa ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.